Oke, halo minasan. Selamat pagi, siang, sore. Kaum militan nasionalis dan santuy. Kali ini saya akan mereaction ya sebuah video dari Tren Publika yang berjudul Heboh Rempang Melayu di Indonesia memang pejuang, beda dengan Malaysia. Mungkin ini akan menunjukkan ya videonya bahwa suku Melayu Malaysia dengan suku Melayu Indonesia itu berbeda ya. Kalau suku Melayu di Indonesia itu memang militan, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah yang tidak cocok, mereka langsung fight ya, berjuang, protes. Beda dengan Melayu yang ada di Malaysia ya, yang diem-diem saja begitu. Oke, seperti apa videonya? Let's react. Kasus rempang di Kota Batam, Kepulauan Riau amat memprihatinkan. Ribut-ribut ini tidak perlu terjadi andai kata pemerintah daerah dan para politikus lokal mampu menyerap aspirasi penduduk setempat. Masalah ini tidak akan meledak andai kata para pejabat dan politikus di sana mampu melindungi hak-hak warga Rempang. Tapi kasus seperti ini banyak sekali di Indonesia. Setiap ada proyek pembangunan, selalu ada penggusuran. Jika pejabat setempat tidak mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik, atau tidak ada ganti rugi yang wajar, biasanya akan menimbulkan masalah. Dan hal itu dapat terjadi di mana saja, dan menimpa suku apa saja. Semua suku di Indonesia tentu pernah mengalami penggusuran. Kami justru mau membahas sudut pandang aneh para netizen Malaysia yang umumnya mengidap penyakit Melayu, kemelayuan atau serba Melayu. Hal ini penting diluruskan karena penyakit ini amat primitif dan kuno, bahkan rasis, serta mudah menular ke Indonesia. Masalahnya jelas sekali. Konsep bangsa dan negara Indonesia amat berbeda dengan Malaysia. Nah itu ya, konsep dari bangsa Indonesia itu memang sangat berbeda ya. Kalau orang Melayu itu, Melayu Malaysia itu memandang sesuatu dari sisi kemelayuan mereka. Jadi itu berbeda dengan orang Melayu Indonesia. Kita dengarkan lagi ya. Melayu Malaysia terbiasa memandang segala hal dari sudut kemelayuan. Bagi orang Melayu Malaysia, hal itu seolah sudah menjadi bawaan lahir. Walau sebagian sebenarnya Melayu palsu, begitu lahir mereka merasa jadi Melayu, dan Melayu merasa istimewa. Kemelayuan itu semakin mengental karena mereka dihadapkan dengan konflik perkauman, berhadapan dengan Cina dan India. Adapun di Indonesia, orang tidak lagi memandang dari sudut suku atau ras, karena jelas ada persamaan hak. Nah itu bedanya ya, kalau di Indonesia itu walaupun beraneka ragam, tetapi tetap mementingkan keperluan bersama ya, walaupun berbeda-beda suku. Berbeda kalau di Malaysia itu seolah-olah suku Melayu itu ingin mendominankan kemelayuan mereka kepada suku lain, sehingga tentu saja suku lain itu akan menolak dengan keras, dan itu mengakibatkan konflik yang terus-menerus ya. Karena dari sisi Melayu Malaysia mungkin merasa etnis lain itu tidak mau mematuhi aturan negara begitu atau gimana. Jadi akan terjadi konflik terus, kecuali ada satu sistem yang disetujui bersama begitu, seperti Indonesia ya. Jadi satu sistem yang dibentuk oleh bersama-sama, sehingga tidak ada yang merasa dijawakan atau merasa dimelayukan atau merasa dimelanesiakan. Jadi kalau sudah berbicara Indonesia itu ya satu begitu. Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan hal itu dijamin oleh konstitusi. Ada 30 hak warga negara dalam konstitusi kita. Indonesia juga telah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak-hak itu dilaksanakan dan dilindungi. Kalau ada masalah dan kekurangan, tentu saja banyak sekali. Kalaupun ada masalah, orang Indonesia juga tidak melihat dari kesukuan atau ras, tapi dari akar persoalannya. Cobalah kita lihat kasus Rempang lagi. Di sana ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
Anggotanya tentu saja dipilih dari masyarakat di sana, dari partai politik di sana. Tapi sekali lagi berbeda dengan partai politik di Malaysia yang berdasarkan perkauman. Partai politik di Indonesia tidaklah begitu. Lihat saja komposisi anggota DPRD Kota Batam. Tak ada partai politik yang benar-benar dominan. Tidak ada pula partai politik yang bisa mengklaim mewakili suku tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk DPRD Kepulauan Riau. Partainya juga beragam dan tak ada partai yang berbasis perkauman. Itulah bedanya ya. Lihat juga sosok wali kota Batam. Dia adalah warga lokal yang dipilih secara demokratis lewat pilkada. Gubernur Kepulauan Riau pun putra daerah. Andai kata, sekali lagi andai kata kaum Melayu yang dianggap digusur, maka sebetulnya para pejabat dan politikus daerahnya pun sebagian besar orang Melayu. Nah, ini ya kadang digeser isunya, udah kayak gini Melayu di Indonesia sedang kayak begini, biasanya Melayu Malaysia itu merasa satu bangsa, satu kaum. Enggak, beda coy. Jadi kaum Melayu di Indonesia itu menjadi raja di tempatnya sendiri. Ya, jadi pejabat apa ya, menguasai. Untuk masalah Rempang memang ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat seperti itu. Oke, lanjut. Jadi yang terlibat penggusuran pun tokoh-tokoh Melayu. Tapi sekali lagi, kami tidak memandang seperti itu. Kami tidak memandang suku atau kaum seperti orang Malaysia yang selalu melihat dunia dari sudut kemelayuan. Dan lucunya, kaum Melayu Malaysia merasa paling sok Melayu. Dalam kasus Rempang, kita justru melihat kaum Melayu di sana memang berani dan hebat. Mereka berani mempertahankan hak-haknya karena mereka memang keturunan para pejuang. Nenek moyang mereka berani mengusir penjajah. Itulah yang membedakan dengan kaum Melayu Malaysia. Sebagian mereka justru Melayu palsu. Kaum Melayu di Malaysia juga amat lemah dan feodal. Mereka masih memuja sultan yang pro-British dan dulu tidak berani mengusir penjajah. Kaum Melayu Malaysia juga telah terusir dari Kuala Lumpur dan kota-kota besar di Malaysia karena mereka memang kalah bersaing. Kaum Melayu Malaysia pun membiarkan patung berwajah British ada di Kuala Lumpur. Ini yang paling penting ini. Padahal, kata mereka, penjajah itu kafir. Kaum Melayu Malaysia pun membiarkan ada kasino di negaranya. Itulah yang membedakan kaum Melayu Malaysia dan Indonesia. Sangat kentara ya. Malaysia bukan pejuang. Adapun kaum Melayu di Indonesia memang pejuang sejati. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut ini. Oke, kita lihat. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kasus Rempang di Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini berkaitan dengan rencana pengembangan eco-city di pulau tersebut yang masuk program strategi nasional. Hal ini mengakibatkan sejumlah penduduk perlu direlokasi atau digeser dan tentu saja diberi ganti rugi. Rupanya warga setempat belum setuju mengenai pemindahan itu, sehingga memicu unjuk rasa. Masalah ini sebetulnya kasus lokal, karena Kota Batam memiliki DPRD dan wali kota, tidak dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat seperti dulu. Tapi karena kasus ini membesar, akhirnya pemerintah pusat pun turun tangan. Nah, berikut ini videonya. Makam orang tua itu kita nggak geser, tetap di situ. Kenapa? Karena mereka itu leluhur. Kita harus hargai leluhur kita. Malah saya buatkan pagar dengan gapuranya supaya kita bisa malam Jumat ngaji di situ, puasa, hari raya kita bisa datang nyekar, gitu loh. Yang berikut juga, perlakuan kita dalam ganti rugi terhadap hak kesulungan yang di sana berbeda dengan orang yang sudah turun-temurun dengan yang baru datang. Kan ada juga yang baru datang 2004 ke atas, ada juga yang baru datang 2010, ada juga yang tidak jelas, gitu loh. Jangan perlakuannya sama dengan orang yang sudah secara turun-temurun di sana. Nah, sebenarnya udah jelas ya, sudah ada kepastian. Kita tidak boleh tidak boleh. Jadi pemerintah sebenarnya itu sudah sangat jelas memilah dan memilih untuk memberikan ganti rugi ya. Tidak disamakan antara penduduk asli yang sudah memang berketurunan di sana dengan penduduk pendatang
yang juga berketurunan di sana, serta penduduk yang tidak jelas pun oleh pemerintah tetap dirangkul. Jadi ini memang mungkin ada miss berita ya, jadi membesar begitu. Sedikit pun untuk tidak kita berikan hak-hak semua kepada mereka. Jadi kemarin saya bicara clear sekali. Dan saya datang sendiri di Rempang. Saya datang ke sekolah-sekolah itu. BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang sudah teratasi. Hal ini dikarenakan para tokoh masyarakat di Pulau Rempang sudah menyetujui penggeseran tempat tinggal warga tetap berada di Pulau Rempang. Dalam kunjungan ke Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil langsung mengunjungi 2 tempat sekolah di Pulau Rempang. Kepada anak-anak sekolah, Menteri Bahlil berjanji tidak akan melakukan penggusuran sekolah dan meminta untuk anak-anak tetap fokus bersekolah. Selain itu, Menteri Bahlil juga melakukan pertemuan dengan para warga dan para tokoh adat Pulau Rempang untuk berdialog membahas permasalahan di Pulau Rempang yang terjadi baru-baru ini. Setelah dilakukan dialog, Menteri Bahlil berjanji akan mengajak atau menjaga hak warga Pulau Rempang untuk tidak direlokasi, namun akan dilakukan penggeseran dan lokasinya tetap berada di. Nah, ini keberagamannya terlihat di sini juga ya. Menterinya dari Papua, menterinya Masyarakat dalam kondisi keluargaan. Setelah kami juga melakukan diskusi yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari ke belakang, khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang. Dengan berbagai macam dinamika yang ada, namun alhamdulillah saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya. Itulah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan masalah ini cepat beres. Selanjutnya kita simak liputan warga yang terdampak. Liputan ini dilakukan sebelum ada penyelesaian. Sekarang ini mau lampu susah. Ingat, takutnya kampung kita itu dipantau apa semua itu kan. Jadi macam mana kami merasa takut semua. Gak pernah kami nggak merasa takut. Takut semua kami. Bebas kan takut kami. Tak begitu lama dari nenek moyang kami, kuburan-kuburan masih ada kan, peninggal nenek moyang kami masih ada sini. Di situ kami merasakan. Nah, ini yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk menggodok isu-isu seperti ini ya, dikaitkan dengan isu-isu ras yang sebenarnya pemerintah itu sangat bijaksana ya. Saya lihat di sini kalau menurut video ini ya. Jadi penggantian pun dibedakan antara yang penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk yang tidak jelas pun tetap dirangkul. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa lihat langsung di channel Tren Publika untuk video aslinya. Reaction saya dan opini saya yaitu memang untuk kaum Melayu yang Indonesia itu berbeda dengan kaum Melayu di Malaysia ya. Jadi tidak usah orang Malaysia itu tidak usah Melayu di Indonesia begini, tidak. Mereka itu pejuang. Ketika ditindas orang Melayu Indonesia itu langsung fight, karena keturunan Melayu Indonesia itu memang pejuang asli. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan saksikan reaction saya yang lain. Dan stay tune terus di channel History Cool. Untuk yang mau membership juga ada. Bye bye.